Saudara yang kasih, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-36. Kebenaran yang memerdekakan. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-36, demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana mungkin dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin. Saudara yang kasih, saudara yang kasih, di mana ada satu dialog antara orang-orang Yahudi dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan, "Jikalau firman-Ku tinggal tetap dalam dirimu, maka engkau akan dimerdekakan." Dan kemudian orang Yahudi bertanya, "Tuhan, bagaimana mungkin aku dapat merdeka sedangkan aku sudah merdeka, sudah bebas, karena aku tidak pernah menjadi hamba siapapun?" Tapi Tuhan katakan, "Jikalau engkau berbuat dosa, itu artinya saudara sudah diperhamba oleh dosa." Saudara yang kasih, siapakah kebenaran itu? Apakah kebenaran itu, saudaraku? Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-14, dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesuslah satu-satunya jalan dan kebenaran adalah Yesus sendiri. Oleh karena, saudaraku, hanya Yesuslah yang dapat memerdekakan kita dari setiap dosa-dosa kita. Karena dialah kemerdekaan itu, karena dialah kebenaran itu. Oleh karena itu, mari kita melihat, saudaraku, bagaimana kesaksian saudara-saudara kita pun bersaksi. Di dalam Al-Quran di sana dikatakan, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-176, saya dikatakan, "Dzalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqq." Yang artinya, yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran. Jadi Alkitab, firman Tuhan itu telah membawa kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan dari setiap masalah kita. Oleh karena itu, kasih, Al-Quran menyatakan bahwa Alkitab itu membawa kebenaran, membawa hak dan kebenaran itu. Dan kemudian ada ayat lainnya mengatakan, saudaraku, "Dzalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun." Saya dikatakan bahwa itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar. Dialah firman Allah yang tidak mungkin berkata salah. Dialah firman Allah yang tidak mungkin ucapannya itu mengandung kesalahan, karena dialah sendiri, jadi tidak mungkin dia berkata salah. Al-Quran pun mengatakan seperti itu. Yesus, Isa putra Maryam, dia berkata-kata dengan perkataan yang benar, karena perkataan yang benar ini yang dapat memerdekakan setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara yang kasih, dan ada juga orang Yahudi pun mengatakan seperti ini, "Wa min qaumi Musa ummatan Yahuda bil haqqi wa bihi ya'tadilun." Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan hak, dan dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan. Karena dengan rasa kebenaran ini, maka akan ada keadilan. Saudaraku yang kasih, tetapi banyak hal, banyak orang mengatakan, "Akulah yang paling benar di antara yang lainnya." Ada yang mengatakan agama satumu itu mengatakan yang paling benar dibandingkan agama yang lainnya. Pendapat orang satu mengatakan pendapatnya lebih benar dibandingkan pendapat orang lain. Tetapi sudah kasih, oleh karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal yang 14 tadi, "Ana huwa thariqul haq al hayatu, laisa ahadun yatilal ab." Saudara yang kasih, di sana dikatakan bahwa akulah jalan, karena tidak semua jalan akan mendatangkan kebenaran. Banyak ada istilah yang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Kalau jalan menuju Roma memang banyak, saudaraku, tetapi hanya satu jalan menuju surga, hanya melalui Yesus Kristus.
Oleh karena saudaraku, karena jalan itu akan mendatangkan kebenaran. Karena tidak semua jalan mendatangkan kebenaran, tapi jalan yang dimaksud oleh Tuhan dialah jalan yang mendatangkan kebenaran. Dan tidak semua kebenaran akan mendatangkan kehidupan, tetapi Yesus berkata, kebenaran itu yang akan meletakkan kehidupan yang kekal di surga. Oleh karena itu, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh itu, kemarin kita melihat bagaimana, saudaraku, apa yang dilakukan atau apa perbedaan, apa yang menjadi perbedaan inti antara umat Kristen dan umat Islam. Pada saat ini, saudaraku, saya akan coba untuk mengutarakan materi ini dua sesi. Di sesi yang pertama kita akan berbicara tentang bagaimana Kristen dan Islam, dan nanti bagaimana di sesi yang kedua kita akan bicara bagaimana Isa Al-Masih dengan Muhammad. Saudara yang kasih, yang pertama, orang Kristen adalah pengetahuannya, sumbernya adalah dari Alkitab. Orang Kristen mempercayai bahwa Alkitab adalah sumber pengetahuan. Alkitab adalah firman Allah yang terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama adalah di mana terdiri di sana ada hukum Taurat, Zabur, dan kitab-kitab para nabi. Dan perjanjian baru adalah bagaimana itu adalah suatu berita sukacita dengan kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi orang Islam punya pedoman adalah Al-Quran, yang diimani oleh mereka bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah, di mana Allah berfirman melalui malaikat Jibril dan membisikkannya kepada Muhammad, dan kemudian secara terus-terusan selama 23 tahun sehingga terjadilah suatu bentuk yang namanya Al-Quran. Dan kemudian Al-Quran itu sebagai apa? Alkitab sebagai fungsinya sebagai apa, saudaraku? Alkitab berfungsi sebagai firman Allah, dan Al-Quran berfungsi sebagai wahyu Allah. Dan kemudian, saudaraku, untuk siapa Alkitab itu? Untuk siapakah Al-Quran itu, saudara kasih? Dan di dalam Alkitab, saudaraku, bahwa Alkitab hanya diperuntukkan untuk manusia. Karena Allah ada sesuatu dengan manusia, karena Allah ingin menyelamatkan manusia, karena Allah ingin mengembalikan citra Allah yang ada dalam diri manusia, dan Dia ingin mengembalikan supaya manusia boleh selamat. Karena firman Tuhan berkata, Dia tidak menghendaki satu orang pun binasa, melainkan Allah menghendaki setiap manusia boleh percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal dan tinggal bersama-sama dengan Dia. Karena Allah tidak pernah membuat neraka untuk manusia, tetapi neraka disediakan hanya untuk iblis. Tetapi iblis diberikan kebebasan oleh Allah untuk mencari teman-teman itu manusia. Oleh karena itu, saudara kasih, firman Tuhan berkata, banyak orang yang menganggap jalan itu lurus, tetapi sesungguhnya ujungnya adalah maut. Banyak orang yang beranggapan bahwa kamu sudah benar. Banyak orang yang mengatakan, aku sudah berbuat baik, aku tidak mencelakakan orang lain. Tetapi saudara yang kasih, firman Tuhan katakan, tetapi ujungnya maut. Oleh karena itu, saudara kasih, bagaimana bahwa Alkitab itu berfungsi atau untuk digunakan oleh manusia, tetapi Al-Quran tidak, saudaraku. Al-Quran dia digunakan hanya, atau di Al-Quran dia digunakan untuk manusia dan jin. Di surat Al-Jin saya dikatakan bagaimana pada saat Muhammad melantunkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian ada beberapa jin yang bertobat. Dan kemudian jin ini, saudaraku, dia bertobat dan dia menjadi pengikut Muhammad dan dia menjadi muslim. Oleh karena itu Al-Quran digunakan untuk manusia dan jin. Saudara yang kasih, dan kemudian penyebarannya itu apa, saudaraku? Untuk siapakah? Apakah hanya untuk orang Israel atau hanya untuk sekelompok orang saja? Dan Alkitab berkata, saudaraku, di dalam Matius pasal 8, segala kuasa bagi sorga maupun di bumi telah Allah berikan kepadaku. Yesus berkata, oleh karena pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 saya dikatakan, jika Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi Alkitab, firman Allah, berfungsi untuk digunakan seluruh umat manusia. Tetapi apa kesaksian Al-Quran tentang fungsinya sendiri? Al-Quran di surat Asy-Syura, saudaraku, ayat yang ke-7 saya dikatakan, wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyyan litunzira ummul qura wa man haulaha. Saya dikatakan wa kadzalika auhayna, demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad, ilaika kepadamu Qur'anan,
Allah telah memberikan ilham, Allah telah memberikan mewahyukan kepada Muhammad Quran, yaitu Quran Arabian dengan berbahasa Arab. Mengapa Al-Quran dengan berbahasa Arab? Di sana dikatakan karena untuk apa? Karena dari sana kali Ummul Qura, karena ingin memperingatkan kepada Ummul Qura, ingin memperingatkan penduduk kota Mekah, waman haulaha, dan negeri-negeri dan kota-kota di sekitar Mekah itu yang berbahasa Arab. Jadi sebenarnya saudara kasih bahwa Al-Quran itu berfungsi atau diperuntukkan hanya untuk orang Mekah dan sekitarnya yang berbahasa Arab. Oleh karena itu Al-Quran mengeluarkan dan turun diwahyukan dalam bentuk bahasa Arab. Saudara yang kasih, itu yang terjadi. Dan kemudian jumlah ayatnya berapa? Kalau kita lihat di dalam Alkitab, kalau kita selidiki dalam Alkitab, jumlahnya saudaraku 30.442 ayat. Alkitab dari perjanjian lama sampai ke dalam perjanjian baru itu ada 30.442 ayat. Tetapi saudara kasih, Al-Quran hanya 1/5 saja. Al-Quran jumlah adalah 6.666 ayat, yaitu 6. Itulah jumlah ayatnya. Kenapa? Karena Al-Quran mengimani bahwa Al-Quran adalah suatu ringkasan cerita, ringkasan yang terkandung dalam Taurat, Zabur, dan Injil. Oleh karena itu sarinya disari, katanya sarinya diambil dan menjadi beberapa ayat saja yang akhirnya berjumlah 6.666. Dan kemudian saudara kasih, karena kita lahir ke dunia ini sudah ada Alkitab dan sudah ada Al-Quran. Kalau misalkan saudara lahir dari orang Kristen, maka saudara otomatis akan menjadi orang Kristen. Dan jika ada seorang lagi yang lahir oleh karena keturunan orang Islam, maka dia otomatis menjadi orang Islam, saudaraku. Tetapi pernahkah engkau berpikir, pernahkah engkau coba menganalisa, pernahkah engkau menguji kebenaran dari kedua kitab itu? Karena kedua kitab itu mengatakan ini juga benar, ini juga benar, menawarkan surga, ini juga menawarkan surga, saudaraku. Pernahkah engkau menguji kebenaran itu? Alkitab atau Tuhan mempersilahkan orang-orang, mempersilahkan manusia untuk menguji kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan katakan suruh menguji. Ujilah firman Tuhan, ujilah kebenaran firman Tuhan, ujilah setiap janji-janji Tuhan, jadi itu akan digenapi atau tidak. Kalau Allah berjanji, dia tidak pernah lupa dengan janjinya. Tetapi Allah mengikat dirinya dengan janjinya itu, dan dia tidak pernah lupa dengan janjinya. Oleh karena itu ujilah firman Tuhan, uji. Dan kemudian Mazmur pasal yang ke-100, Mazmur 119 ayat yang ke-140, Mazmur 119 ayat yang ke-190, demikianlah firman Tuhan. 140, demikianlah firman Tuhan, janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Janji Tuhan sangat teruji, firman Tuhan sangat teruji, karena Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya, karena Tuhan tidak pernah lupa dengan apa yang pernah dia ucapkan kepada manusia. Oleh karena itu ujilah firman Tuhan. Alkitab ini suruh diuji, firman Tuhan diuji. Maka firman Tuhan katakan, ujilah setiap roh, setiap pengajaran yang masuk, apakah itu berasal dari Tuhan atau tidak. Saudara yang kasih, tapi bagaimana kesaksian Al-Quran tentang dirinya? Di dalam Al-Quran berkata, kalau engkau ragu-ragu terhadap Al-Quran, maka kau akan seret dan kau akan masukkan ke neraka. Begitu menakutkan, saudaraku, begitu menyeramkan. Karena kita tidak boleh menguji dan mengecek Al-Quran, karena mereka harus percaya 100% bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah. Tetapi Alkitab katakan, ujilah aku. Uji. Saudara mau menguji, baca Alkitab.
Kalau saudara akan baca Alkitab, maka saudara akan banyak menerima, melihat, membaca ada banyak janji-janji Allah, dan janji-janji Allah itu disediakan untuk saudara. Bagaimana kita bisa menurut janji Allah, saudara, kalau kita nggak bisa baca Alkitab? Oleh karena mari kita baca Alkitab sama-sama. Setiap hari kita baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya kita menerima janji-janji Allah dan merasakan janji Allah itu. Saudara yang kasih, kemudian yang berikutnya, utusannya. Jadi kalau orang Kristen, utusannya itu bernama Isa Al-Masih. Dan kalau orang Islam, utusannya bernama Muhammad. Dan saudara, bagaimana utusan ini? Kalau dia mengaku sebagai utusan, tentunya ada tanda-tanda yang menyertai dia sebagai utusan Allah. Allah tidak pernah mengutus seseorang manusia pun kalau tidak disertai dengan tanda-tanda yang Allah siapkan bagi dia. Tanda-tandanya adalah dinubuatkan, bernubuat, dan bermujizat. Inilah tanda-tanda utusan Allah, bahwa dia harus dinubuatkan. Sebelum lahir dia itu dinubuatkan bahwa dia nantinya akan lahir. Dan kemudian setelah dia dinubuatkan, dia pun bernubuat. Apa yang akan terjadi besok, apa yang terjadi akan di masa depan, dia akan menubuatkan sesuatu, dan nubuat itu harus terjadi kalau dia sungguh-sungguh menjadi utusan Allah. Dan di samping itu ada mujizat yang menyertainya. Saudaraku yang kasih, bagaimana Yesus Kristus telah dinubuatkan oleh Musa sendiri. Musa pernah menubuatkan tentang kedatangan Yesus Kristus, yaitu dalam Ulangan pasal yang ke-18 ayat 18 yang dikatakan bahwa nanti akan muncul dari keluargamu, dari sahabatmu. Ulangan 18 ayat 18, saudaraku. Dan kemudian Yesus pun dia bernubuat. Banyak nubuatan-nubuatan yang Yesus ucapkan. Salah satunya kalau kita lihat saudaraku dalam Matius 24 ayat 24 yang dikatakan bahwa nanti akan muncul Mesias-Mesias palsu, nanti akan muncul nabi-nabi palsu. Dan kita lihat sekarang sudah banyak muncul nabi-nabi palsu dan Mesias-Mesias palsu. Banyak orang yang mengatakan akulah Mesias, akulah nabi. Tetapi kita masih diuji, karena firman Tuhan katakan nanti akan muncul nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias yang palsu. Dan kemudian saudaraku, bermujizat. Kita sudah tahu bagaimana Alkitab mencatat ratusan kali Yesus bermujizat. Dia dapat mencelikkan orang yang buta, dia dapat membangkitkan orang yang lumpuh, dia dapat membuka mulut orang yang bisu, dia dapat membangkitkan orang yang mati. Dan Al-Quran pun menyatakan seperti itu. Al-Quran di surat 5 Al-Maidah ayat 110 juga mengatakan bagaimana Yesus bermujizat. Yesus dapat menciptakan seekor burung dari tanah. Yesus dapat mencelikkan mata yang buta sejak lahir. Yesus dapat menyembuhkan orang yang berpenyakit sopak, orang yang berpenyakit kusta. Dan yang lebih hebat lagi, Yesus dapat membangkitkan orang yang mati. Itu dicatat dalam surat Ali Imran ayat yang kelima, surat yang kelima, yaitu 110. Saudaraku yang kasih, apa kesaksian Al-Quran tentang nabinya? Apakah Nabi Muhammad dinubuatkan? Apakah dia bernubuat? Apakah dia bermujizat? Saudaraku, mari kita lihat kesaksian dia sendiri, saudaraku. Kesaksian Al-Quran di sana dikatakan bahwa di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, tidak pernah menubuatkan setelah Yesus akan lahir nabi baru. Karena Yesus katakan, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Artinya setelah Yesus Kristus, setelah firman Allah itu turun sendiri, tidak ada lagi. Karena Allah sudah turun sendiri. Karena Allah dengan kuasanya, dia turun dengan sendirinya. Dia turun sendiri sehingga tidak perlu lagi ada nabi-nabi lain untuk turunnya kedua kali. Saudara kasih, dan kemudian apakah dia bernubuat? Di dalam Al-Quran memang ada nubuatan-nubuatannya, tetapi nubuatannya kita misalnya mesti harus lihat. Dan yang paling penting, apakah dia bermujizat, saudaraku? Apa
Apakah dia bermujizat? Mari kita lihat apa kata Al-Quran. Surat yang ke-6 ayat yang ke-37. Surat yang ke-6 ayat yang ke-100, ayat yang ke-37. Surat ke-6 ayat yang ke-37. Demikianlah kesaksian Al-Quran tentang mujizat itu. Di sana dikatakan bahwa dan mereka orang-orang musyrik Mekah berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu mujizat dari Tuhannya? Katakanlah sesungguhnya Allah kuasa menurunkan suatu mujizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Jadi kata sebenarnya mujizat sudah ada, tetapi orang itu nggak tahu kalau ada mujizat dari Muhammad. Saudara yang kasih namanya mujizat itu harus didemonstrasikan keluar. Yang namanya mujizat itu harus disaksikan oleh orang. Itulah mujizat, saudaraku. Tetapi kalau Al-Quran katakan bahwa sesungguhnya Allah itu mereka mujizat, tapi banyak orang yang tidak tahu. Tapi kita lihat coba ayat yang lain, saudaraku, tentang mujizat ini. Surat yang ke-10 yaitu surat Yunus. Surat Yunus ayat yang ke-20. Demikianlah kesaksian Al-Quran. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu keterangan atau mujizat dari Tuhannya? Maka katakanlah, sesungguhnya yang gaib itu adalah kepunyaan Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu, sesungguhnya aku bersama dengan kamu termasuk orang-orang yang menunggu. Jadi Muhammad sedang menanti-nantikan mujizat yang Allah janjikan untuk rasulnya sebagai tanda kerasulannya. Dia menanti-nantikan dan menunggu. Dia bilang, jadi lo nggak tahu kalau aku ini bermujizat. Di ayat yang kedua tadi dikatakan bahwa mari kita sama-sama menunggu. Mungkin suatu saat Tuhan akan turunkan mujizat. Jadi menunggu, saudara yang kasih. Dan kemudian di surat yang lain, saudara, apa yang dikatakan oleh Al-Quran di surat 29 ayat yang ke-50. Surat 29 ayat yang ke-50, demikianlah kesaksian Al-Quran tentang mujizat. Dan orang-orang kafir Mekah berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya mujizat-mujizat dari Tuhannya? Katakanlah sesungguhnya mujizat itu terserah kepada Allah, dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata. Setelah dia nunggu-nunggu mujizat, nggak datang-datang juga mujizatnya, nggak nyampe-nyampe juga mujizatnya. Akhirnya ya sudah, mujizat terserah Allah saja. Mau ada mujizat, mau tidak ada mujizat, terserah Allah saja katanya. Saudara yang kasih, sebagai tanda kerasulan, sebagai tanda kenabian harus disertai mujizat. Karena itulah satu-satunya yang membedakan antara utusan Allah atau bukan. Kemudian karena tidak ada mujizat itu, kemudian ada satu hadis di dalam hadis Sahih Bukhari 1951 saya katakan bahwa Muhammad itu yang nama mujizatnya adalah Al-Quran. Jadi tidak ada yang supranatural, tetapi katanya mujizatnya Al-Quran. Mengapa kok dikatakan menjelaskan? Karena Al-Quran adalah Muhammad, dia orang yang ummi, orang yang tidak bisa baca tulis, tapi dia bisa mengeluarkan Al-Quran. Jadi itulah mujizatnya katanya, saudaraku. Jadi tadinya dia bilang, kamu ini nggak tahu sebenarnya kalau aku ini bermujizat. Yang kedua, dia tunggu-tunggu bersama dengan umatnya menunggu mujizat, ternyata nggak nyampe-nyampe juga. Pada akhirnya dia katakan, udah terserah Tuhan deh, karena mujizat itu milik Tuhan. Apakah seperti ini, saudara yang kasih? Dan kita lihat di dalam Yohanes pasal yang keempat, saudaraku. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-22, di sana dikatakan bahwa keselamatan itu bukan datang dari bangsa-bangsa yang lain, tapi keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Oleh karena itu, saudara yang kasih, perhatikan baik-baik. Sejak Abraham dipilih oleh Allah, menuntun Abraham untuk masuk ke dalam perjanjian di tanah Kanaan, Tuhan mengutus selalunya adalah keturunan Yakub, selalunya adalah keturunan Israel, orang Yahudi, orang Israel. Tetapi saudara yang kasih, karena Allah mempersiapkan, ada satu perjanjian mempersiapkan dirinya bahwa dia nanti akan menurunkan suatu keselamatan, yaitu harus melalui bangsa Israel.
Kalau misalkan setiap kota, setiap negara ada nabi, maka banyak nabi-nabi yang lain. Mungkin nanti di Cina ada nabi, mungkin di Indonesia ada nabi, mungkin di mana-mana ada nabi. Tetapi tidak, Allah itu menurunkan nabi hanya dari Israel, hanya dari keturunan Yakub, yang kemudian dia berubah nama menjadi Israel. Tapi kalau ada orang mengatakan nabi dari negara lain, dari kota lain, dari suku lain, firman Tuhan katakan, hati-hati. Di akhir zaman nanti akan muncul Mesias-Mesias palsu. Di akhir zaman nanti akan muncul nabi-nabi palsu. Dia pun sekiranya kalau boleh dapat menarik orang-orang percaya yang menjadi percaya kepadanya. Oleh karena itu saudaraku mesti hati-hati. Bahkan Firaun juga berkata, hati-hati kalau ada bilang Yesus atau Mesias ada di sana. Mesias ada di sana itu masih hati-hati saudaraku. Karena kedatangan Yesus yang kedua kali bagaikan kilat yang menyambar dari timur. Saudaraku kasih, itu yang terjadi. Sekarang sudah boleh pilih. Pilih kepada orang yang disertai dengan mujizat atau memilih orang yang tidak disertai dengan mujizat. Kita diberikan pilihan. Kita diberikan akal budi dan hikmat untuk memilih. Seperti itu saudaraku. Dan kemudian yang seterusnya saudaraku, saat ini itu ada di mana? Utusan itu saat ini sekarang ada di mana? Kalau Yesus, firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, di sana dikatakan seperti ini. Yohanes pasal yang ke-1 ayat pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi sekarang Yesus ada di rumah Bapa. Yesus sekarang ada di rumah Bapa, dan dia sedang menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Oleh karena itu, kalau saudara percaya kepada Yesus, maka dia akan datang lagi nantinya, akan menjemput saya dan saudara untuk tinggal bersama-sama dengan dia. Di mana dia berada, kami pun, kita pun yang percaya berada.